Mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikta Jora Mardani dengan NIM 114230125 akan membuat video praktikum SIL acara 3. Yang pertama-tama kita akan menyiapkan data-data yang kita perlukan seperti data administrasi yang sudah kita plotting di acara sebelumnya dan data kontur yang sudah kita plotting juga dari acara sebelumnya yang sama seperti batas administrasinya. Selanjutnya kita akan membuka art map. Kita ke my templates, blank map. Oke. Dari sini kita bisa lanjut mengatur koordinat seperti di acara sebelumnya. Kita gunakan sama aja karena sebelumnya kita sudah favorite. Apply lalu oke. Nah, dari sini kita langsung masukkan data yang kita perlukan. Kita sambungkan seperti biasa pakai connect to folder, terus kita pilih, lalu kita masukkan kedua batas administrasi dan konturnya. Nah, dari sini kita akan memasukkan menghilangkan M pada ketinggian elevasi konturnya. Kita ke open attribute labels, lalu elevation kita pencet klik kanan, kita ke kalkulator, yes. Lalu di sini kita akan pindah ke Python, kita pencet elevation 2 kali, kita pindah ke string type-nya, ke function kita cari replace. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu petik 2 atas, M kecil, petik 2 atas, koma, petik 2, 2. Yang menandakan M-nya diganti kosong. Nah, setelah itu kita akan buat tabel baru, kita akan ke table option, kita ke add field, terus kita beri deskripsi ketinggian dengan tipe float. Kita oke. Nah, di sini kita langsung pencet lagi ketinggian, kita ke field calculator, yes. Nah, di sini kita ke VBase script, kita pencet, kita hapus, terus kita pencet elevation 2 kali. Oke. Nah, kita pastikan elevation dan ketinggian sekarang sudah sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat data tin dengan mengklik Art Toolbox, terus kita ke 3D Analysis, kita ke Data Management, ke tin, create tin. Di sini data tin yang akan dibuat kita beri nama, kita cari dulu tempat penyimpanan yang akan kita simpan, kita beri nama tin, kita save, koordinatnya jangan lupa diatur seperti biasa sesuai dengan zona yang kita gunakan, dan inputnya kita akan masukkan data konturnya. Di sini ada height field, tabel height field, kita ganti ketinggian. Terus kita oke. Terus tunggu sampai berhasil. Kalau sudah berhasil, tandanya sudah ada sudah ada layer baru di layers ini, yaitu namanya tin. Nah, kalau sudah muncul data tinnya, sudah ada notifikasi di kanan bawah ini, terus petanya juga sudah berubah seperti ini ya. Lalu di sini juga udah ada tin seperti ini. Nah, dari sini kita akan merubah data tin ini menjadi raster dengan membuka toolbox lagi. Terus kita ke 3D Analysis, kita cari conversion. Lalu dari sini kita ke from tin, terus tin to raster. Inputnya menggunakan data tin. Terus untuk outputnya nggak usah dirubah. Terus menggunakan metode linear ya. Ini sudah linear. Kita oke. Tunggu sampai berhasil. Ini sudah terbentuk ya tin to rest-nya tadi di layer sudah ada tin rest ini. Nah, dari sini kita akan membuat slope dengan membuka Art Toolbox lagi. Box, terus ke 3D Analysis, terus kita ke raster surface ya. Nih raster surface. Terus di sini kita pilih slope. Inputnya kita akan menggunakan tin to rest ini. Terus output measure-nya kita menggunakan percent rise karena kita akan menggunakan persen nantinya. Nah, dari sini kita akan oke. Tunggu hingga berhasil. Sudah ada notif di kanan bawah, terus juga sudah terbentuk slope tin ini di layer. Ini kalau terlalu banyak bisa kita kecilkan aja, minimize, biar tidak penuh. Lalu kita dari sini akan mengelompokkan slope yang sudah kita buat tadi menjadi 7 kelas dari fast bidang. Kita membuka toolbox ke 3D Analysis, terus kita ke raster reclass. Ada di atasnya raster surface ya. Kita pencet reclassify. Terus inputnya kita akan menggunakan data slope tin yang sudah kita buat tadi. Terus di sini kita akan ke classify titik 3 ini. Terus kita akan mengubah classesnya ini menjadi 7, maaf. Terus metodenya manual. Nah, di sini ini ada di break values akan kita ganti sesuai dengan kelas function. Kelas 1 itu adalah 2. Terus kelas 2 itu adalah 7. Kelas 3 adalah 15. Kelas 4 adalah 30. Kelas 5 adalah 70. Kelas 6 adalah 140. Lalu kelas terakhir atau kelas 7 adalah 141. Nah, pastikan semuanya sudah terganti. Kita oke. Terus kita oke lagi. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah ada notifikasi dan sudah terbentuk reclass slope ini. Ada di layers ya. Kita bisa minimize. Nah, dari sini kita akan mengubah raster menjadi polygon dengan membuka Art Toolbox. Terus kita ke Conversion Tools ya. Bukan ke 3D Analysis. Nah, dari sini kita akan ke From Raster. From Raster. Terus ke Polygon. Raster ke Polygon. Nah, inputnya menggunakan data reclass.
Terus kita oke, tunggu hingga berhasil. Nah, ini udah berhasil ya, sudah peta yang berganti, terus juga di sini sudah ada notifikasi raster atau poligonnya sudah berhasil. Nah, di sini kita akan menentukan luas area dengan mengklik kanan pada layer raster theory class ini, terus open attribute table, terus ke table option, kita add field, kita beri nama luas, terus kita ganti jadi float. Oke, terus kita klik kanan pada luas yang sudah tabel luas yang tadi kita buat, kita ke calculate geometry ini, yes. Terus ini kita pastikan area, koordinatnya benar, dan menjadi square meters ya. Kita oke, yes. Nah, sudah ya. Dari sini kita akan mengeliminasi areal yang berukuran kecil, tapi sebelumnya kita bisa men-unchecklist semua layer, kecuali layer raster T-Reclass. Nah, di sini kita ada yang bagian kecil-kecil ya, kayak yang bisa kita eliminasi. Untuk menggeser kita bisa pakai yang pen ini, jadi kita bisa cari-cari ya. Kita pencet buat mengetahui luas daerah-daerah kecil ini, kita bisa ke identify di bagian toolbox ini, toolbar ini, terus kita pencet aja daerah yang mau kita eliminasi. Terus daerah yang misal udah kita temukan yang mau kita eliminasi, kita copy ini luas di bagian luas ini, kita close aja. Terus kita klik kanan pada layer raster T-Class ini, terus kita ke open attribute table, table option, terus select by attributes. Nah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu luas, kita klik luas, terus kurang dari sama dengan ini, terus kita paste luasnya, spasinya jangan lupa, terus kita hapus 3 angka yang di belakang koma, terus kita apply. Nah, ini kan sudah berubah nih ya. Nah, di sini kita bisa close, terus kita membuka toolbox, kita ke data management tools, terus kita mencari generalization ini, terus kita ke eliminate, terus kita menggunakan inputnya raster T-Class, dan outputnya menggunakan folder yang digunakan dengan nama polygon eliminate di folder yang kita gunakan untuk file yang akan kita buat ini. Kita save, terus oke. Nah, ini sudah ini ya, eliminate. Terus buat melihat, itu kita bisa ke ini, clear selected features. Nah, tadi yang ada di sini-sini udah hilang sekarang. Terus sekarang kita akan memperluas memperhalus poligon dengan membuka Artoolbox ya guys, ke cartography tools. Terus kita ke generalization, terus kita ke smooth polygon. Input datanya kita ke polygon eliminate ya, polygon eliminate. Rubah smoothing algorithmnya menjadi Bezier interpolation. Oke, terus kita tunggu sampai muncul datanya. Dari sini kita udah muncul nih polygon eliminate yang sudah di smooth. Nah, kita bisa sekarang akan mengubah area sesuai klasifikasi dari Van Duyn yang tadi kita sudah buat. Kita bisa men-unchecklist polygon eliminate-nya dulu dan raster T-Reclass-nya. Nah, dari sini kita akan klik kanan pada polygon smooth. Kita properties. Kita ke simbology, ke kategoris. Terus di sini kita akan pilih yang grid code dan add all values. Nah, di sini sudah ada klasifikasi 1 sampai 6 karena tidak ada klasifikasi warna ke-7 ya. Di sini kita klasifikasi nomor satunya berubah ke leaf green ini. Terus outline color-nya bisa kita no color aja. Nah, klasifikasi nomor 2 kita kasih warna fairy dot green. Kita no color juga outline-nya, hilangkan outline. Nomor 3 kita solar yellow. Nomor 4 electron gold. Nomor 5 di sini Mars rhodolite green. Rhodolite pink. Rhodolite rose. No color oke. Terus yang nomor 6 kita ke Mars red. Mars red. No color untuk outline. Oke. Di sini kita bisa apply. Oke, di sini udah muncul ya warna-warnanya, klasifikasinya. Nah, terus di sini kita bisa memotong area sesuai batas administrasinya dengan mengurutkan dulu layersnya. Kita kalau misalkan layernya tidak bisa diatur, berarti kita harus pindah ke list by drawing order ini. Terus mengurutkan batas administrasi ke layer paling atas. Terus menceklis batasnya. Di sini kan batas administrasinya masih ada warnanya. Terus kita bisa ganti warnanya di sini. Kita no color untuk dalamnya. Ini outline colornya bisa kita warnai merah, Mars red. Terus kita ganti ke 2 ketebalannya. Nah, sudah terlihat ya. Di sini kita menghilangkan yang di luar plotnya dengan ke geoprocessing, ke clip, terus inputnya kita ke data polygon yang sudah smooth.
Clip feature-nya kita masukkan batas administrasi. Terus nama yang kita simpan ini adalah kemiringan lereng. Pastikan sudah di folder yang kita akan simpan ya. Terus kita oke. Tunggu hingga berhasil. Klip yang kita tadi buat sudah muncul ya, ini sudah ada di notifikasi kanan bawah, terus juga sudah ada layar kemiringan lereng. Nah, di sini kita akan memberi warna area yang sudah kita buat atau di kemiringan lerengnya karena tadi di klip dan tidak muncul warnanya. Di sini kita akan klik kanan pada layar kemiringan lereng. Lalu kita akan ke properties. Kita ke simbologi, kategoris. Di sini kita akan mengimport. Import dari data polygon smooth. Oke. Grid code-nya grid code. Oke. Value fit-nya tadi grid code. Nah, di sini sudah kita oke. Nah, di sini sudah muncul ya warnanya, terus kita bisa uncheck list polygon smooth-nya. Nah, di sini sudah cuma di batas administrasinya saja. Selanjutnya kita akan membuat penampang sayatan dengan klik 3D Analysis pada toolbar yang di atas ini ya. Terus ke option. Kita akan menyimpan dengan folder baru ya di sini. Di folder acara yang kita buat ini, kita bikin folder baru namanya sayatan. Ini kita udah ada folder sayatan, kita masukin. Terus pilih apply, oke. Nah, di sini kita akan ke interpolate line. Kita interpolate line, interpolate line nih di sini. Nah, terus di sini kita udah bisa membatasi membuat sayatan. Kita ambil yang mewakili tiga daerah ya. Terus kita klik 2 kali kalau udah sesuai. Nah, untuk melihat profil sayatannya, kita bisa ke klik profile graph ini. Nah, ini sudah terbentuk ya. Jadi dari elevasi ketinggian terus turun gitu. Kita bisa uncheck list semua layer kecuali batas administrasi. Kita bisa minimize. Nah, terus di sini kita akan membuat data frame baru dengan klik insert data frame. Nah, terus sudah terbentuk di data frame ini. Terus kita mengatur koordinatnya seperti biasa ke properties. PGS apply oke. Nah, kita memasukkan data sayatan, klik kanan pada new data frame, terus add data, terus masuk ke folder sayatan. Kita pencet yang PG1 SAP ini. Add. Terus kita akan menambahkan table layer pada sayatan di new data frame ini. Kita open attribute table option, export. Ini output tabelnya ini bakal kita rubah ya. Jadi di folder yang kita inginkan, di folder sayatannya, itu kita beri nama tabel. Lalu untuk formatnya, kita bakal simpan di base table ini. Save. Terus oke. Nah, ini udah terbentuk ya di layer baru ini. Setelah terbentuk tabelnya, kita akan klik kanan pada layer tabel yang ada di new data frame ini. Kita ke display XY data. Untuk X field-nya kita masukkan M, Y-nya masukkan Z. Pastikan sistem koordinatnya sesuai ya. Terus kita oke. Terus kita bakal mengubah poin ini menjadi titik. Poin titik ini menjadi garis dengan mengklik Art Toolbox, Data Management Tools, lalu Future, terus Points to Line. Untuk inputnya kita akan masukkan layer table event dan atur penyimpanannya itu pada folder sayatan ya. Jadi dari points to line yang udah kita buat nanti kita akan beri nama sayatan. Sudah kita save semua di uncheck list kecuali sayatannya. Lalu kita akan membuat layout dengan klik kanan pada sayatan terus zoom to layer. Terus kita akan pergi ke layout view yang ada di bawah sini. Nah, di sini kan sudah ada 2 kotak ya. Yang dimana satu kotak kemiringan lereng dan satu kotaknya lagi adalah sayatannya. Kita bisa atur di sini untuk sayatannya. Untuk mengatur kemiringan lerengnya kita akan klik dulu. Terus kita bisa zoom to layer di kemiringan lerengnya. Nah, di sini kan ada skalanya. Kita bulatkan ya, kalau ini kan 103, gitu kan. Kita ganti ke 100 aja. Bentar. Nah, di sini kita rubah yang sayatan profilnya. Kita rubah profil sayatannya, kita sesuaikan ukuran kotaknya. Nah, di sini kita bakal sesuaikan juga skalanya ya, sama kayak ini tadi nih. Kalau misalkan dirasa mungkin terlalu dekat, kita bisa kecilin lagi, besarin lagi skalanya biar gambarnya lebih kecil. Misal ganti jadi 110. Nah, biar nggak terlalu dekat. Nah, sekarang kita akan memberi skala pada kotak penampangnya. Jadi kita ke penampang sayatan, terus kita klik properties. Terus di sini akan kita buat new grid. Kita pergi ke measure grid, next, terus labels only, next, finish, terus properties, ke access, ini dimatikan, yang top and right hanya left dan bottom, ini juga sama. Terus kita ke labels, yang dinyalakan ini juga sama, tapi yang di label orientation hanya left saja. Di sini kita sesuaikan times
New Roman, terus yang sini 10 ya. Nah, terus di sini kita bakal ke additional properties, kita ke Times New Roman, terus sama ukurannya 10, ke number format, kita di sini ganti ke 0. Oke, kita bold di sini, oke, apply oke, apply oke. Ini di sini sudah terbentuk ya sayatan dan elevasinya. Sama tadi di bagian lines, kita balik ke lines, itu kita checklist yang do not show lines or text ya. Nah, setelah jadi kan, tadi kita sesuaikan aja menggunakan toolbar yang pen ini, kita pencet terus kita sesuaikan biar dia elevasinya sesuai. Nah, setelah di sini, kita akan merubah warna sayatan dengan klik 2 kali pada bawah tulisan sayatan di new data frame ini, kita ganti warna hitam aja. Terus kita oke. Nah, terus di sini kita akan memberi tulisan di sayatannya, sayatan A, B, terus di sini juga kita kasih AB gitu. Terus malah kayak gini. Baby ini malah kayak gini, mana kok hilang? Untuk Mana sih? Yuk. Oh, gitu. Pada menu drawing ini ada logo seperti A ini, kita pencet ini untuk memberi teks. Di sini, di bagian sayatan ini, kita klik 2 kali terus kita kasih A. Kita rubah ya, di change dulu untuk fontnya. Times New Roman, fontnya 10. Kita bold, oke. Kita apply, oke. Nah, ini udah ada, kita bisa copy aja. Tadi A-nya, kita copy, terus kita bisa paste. Nah, di sini kita bisa arahin ke sayatan sebelahnya, kita ganti jadi B, apply, oke. Untuk yang bagian atas, kita bisa paste lagi, terus kita beri di atas, terus bisa kita pindah satunya di bagian bawah, untuk sayatan yang bawah. Kita klik 2 kali yang sayatan bawah untuk ganti jadi B, apply, oke. Ini sudah terbentuk sayatan penampang, profil penampang sayatannya dan sayatan gambar lereng dengan sayatannya A dan B. Nah, di sini kita akan menambahkan judul di profil penampang sayatannya. Di sini kita ganti penampang sayatan A, B, terus kita bisa enter skala 1 banding berapa tadi kita gunakan, tadi kita 100.000 ya. Nah, terus di sini kita bisa atur di tengah ya nih. Kita apply, oke. Nah, ini udah terbentuk. Oh ya, kita atur juga untuk ukurannya ya. Terus kita pakai ukuran 14 untuk judul. Nah, kita sesuaikan udah di tengah atau belum. Nah, kalau sudah, kita sudah selesai membuat kemiringan lereng dan sayatan profil sayatannya. Sini kita bisa ke file, save as, lalu kita memberi uh, kemiringan lereng dan sayat. Kita bisa save. Sekian video tutorial kemiringan lereng dan sayatan saya di acara 3 ini. Sekian, mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian, selamat malam.